Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada, khususnya untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Cimalaka. Ya, pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2022 kita masih ada dalam rangkaian kegiatan Ramadan yaitu berupa podcast, dan hari ini sebagai moderator akan dilakukan oleh Ibu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ayhani Nurjana, masih sebagai pengajar dari SMP Negeri 1 Cimalaka. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan baik ya, masih lancar puasanya. Yang di Zoom masih lancar ya? Ya. Iya. Ibu harap kameranya di-on-kan ya. Biar Ibu di sini dan yang lainnya bisa melihat bagaimana kondisi kalian di sana ya. Bisa di-on-kan ya. Dan Ibu harap nanti selama penyampaian materi, selama pembahasan, mic-nya di-on-kan. Baru nanti kalau ada pertanyaan, tanggapan, apapun itu kalian berbicara pada ya. Kecuali yang video tetap di-on-kan selama kegiatan berlangsung. Bisa? Ya? Halo? Siap? Siap. Iya. Terima kasih. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya, atau mungkin ada yang sudah tahu ya, hari ini kita akan membahas tentang apa. Kalau hari pertama kita membahas tentang puasa, hari kedua kemarin kita membahas tentang sholat, dan hari ini adalah hari terakhir dari rangkaian podcast kita Joyful Ramadan. Ya, mungkin ada yang sudah tahu, ya, atau juga ada yang belum tahu. Tapi sebelumnya, sebelum ada pembahasan tentang materi, ada Ibu punya pantun dulu ya buat semuanya. Batok kelapa dibakar jadi bara, terbakar semua, tidak tersisa. Hai anak-anakku, dimanapun kalian berada, Ibu ucapkan selamat berpuasa. Ya, jangan lupa niatnya, udah ya, pasti ya. Oke, pembahasan kita kali ini sedikit Ibu berilustrasi. Sabar adalah menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Dan sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Semakin tinggi kesabaran seseorang, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupan. Sabar juga sering dikaitkan dengan tingkah laku positif yang ditonjolkan oleh individu atau seseorang. Dalam sebuah pernyataan pendek dikatakan bahwa sabar itu namanya adalah sesuatu yang pahit dirasakan tetapi hasilnya lebih manis daripada madu. Nah, betulkah itu? Nanti kita akan bahas sama-sama ya dengan narasumber kita hari ini. Selain itu juga bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Maka selalu bersyukur jika kita diberi suatu nikmat, tidak memandang nikmat itu banyak atau sedikit. Karena orang yang selalu bersyukur, Allah berjanji akan menambahkan kenikmatan. Oke, itu ya. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang sabar dan bersyukur. Lebih tepatnya judulnya adalah implementasi bersabar dan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa sih narasumber kita hari ini? Oke, Ibu perkenalkan ya. Di sebelah kanan Ibu ada narasumber yang tidak kalian asing lagi, yaitu ya Bapak Ustadz. Selamat datang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah baik Bu, semangat. Lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Kalau kemarin hari pertama dan hari kedua Bapak sebagai menteri Iya. dari
Ini Ustadz kita nih. SMP ya. Kalau di sini jadi grogi Bu ya, beda dengan di situ. Di kelas siapa yang Oke, kalian sudah tidak asing lagi ya dengan Bapak Tata Nasution. Ini adalah salah satu pengajar pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Semarang. Ya Bapak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, materi kita kali ini adalah tentang implementasi bersabar dan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada sedikit kalimat pendek yang saya sampaikan bahwa sabar itu adalah sesuatu yang pahit dirasakan, tetapi hasilnya itu manis katanya, lebih dari manis. Betul atau tidak? Itu nanti ya kita bahas lebih jauh. Namun untuk hal dasarnya nih Bapak ya, bersabar atau sabar dan syukur itu dalam Islam apa sih? Itu ya, dan bagaimana kedudukannya dalam kehidupan kita? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Bapak bisa bertemu dengan kalian semua di dalam acara podcast Ramadan. Ini mungkin rangkaian dari podcast kita yang terakhir, Bu ya. Nah, di sini tadi dipertanyakan bahwasannya apa sih sabar dan syukur itu di dalam agama kita, dalam kehidupan kita, di sebelah mananya gitu. Nah, kalau kita lihat ke belakang itu, kita ada yang namanya iman, Bu ya. Nah, di sini iman itu sebenarnya menurut para ulama itu dalam sebuah keimanan itu diibaratkan sebagai bola. Jadi bolanya itu bulat, kemudian di bola tersebut dibagi ke dalam dua bagian, ada sisi yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kedua sisinya itu ditempati oleh sabar sebelahnya dan satu syukur. Nah, jadi ketika dalam beragama, orang yang beriman ketika dia pandai bersabar tapi tidak pandai bersyukur, berarti keimanannya baru setengahnya. Nah, belum bulat, belum sempurna. Nah, jadi ketika kita mau imannya sempurna, alhasil kita harus bisa bersabar dan kita juga harus bisa bersyukur. Bersabar ketika kita mungkin menghadapi musibah. Karena sabar itu, menurut para ulama, sabar itu ada 3. Nah, ada 3 sabarnya. Ada 3, betul. Sabar yang pertama itu adalah sabar dalam ketaatan. Ya, atau kita singkat sabar taat. Seperti apa sabar taat gini? Misalkan kita pada saat ini, apalagi sekarang ada sholat yang mungkin berbeda dengan sholat biasa, ya, kayak sholat tarawih. Nah, ketika kita melaksanakan sholat tarawih, itu pasti ya ada namanya kesal gitulah, atau gatel gimana, cangkel, pedal gitu ya, kalau apalagi kalau yang 23 rakaat gitu kan. Nah, ketika kita sabar menghadapinya, kita tidak garuk-garuk, tidak misalkan dari awalnya misalkan berdirinya tegak, jadi condong gitu, mungkin pakai standar 1 gimana. Nah, ketika kita bersabar di situ, itu dia masuk ke dalam sabar dalam ketaatan. Sabar ketika kita dalam ketaatan. Jadi yang pertama itu adalah sabar taat. Jadi ketika Allah perintahkan apapun, kita laksanakan dengan kesabaran. Nah, iya, dalam beribadah. Karena kita nggak mungkin kalau kita beribadah tanpa ada kesabaran, nggak mungkin. Apalagi nggak mungkin bisa benar gitu kalau misalkan beribadah tanpa ada kesabaran. Contohnya puasa. Kalau kita nggak ada sabar, adzan maghrib, sebelum adzan maghrib aja udah langsung, kita buka misalkan. Kadang-kadang lohor aja gitu ya, baru ada lohor, udah nunggu lagi asar gitu. Bahkan anak-anak kan biasanya suka ada yang beralasan, Pak, saya mah mau, misalkan ada yang gini, anak-anak tuh bilang, Ibu, saya mah mau ke sana ke depan ini, depan klinik, soalnya di sana bukanya lebih cepat. Kenapa? Karena ada tulisan gitu kan, buka pukul 4 sore. Oh, ternyata depan kliniknya bukanya pukul 4 sore. Buka itu. Iya. Ya, jadi anak-anak kan lihat di situ buka pukul 4 sore, makanya mereka lebih ke sana. Nah, artinya ketika kita beribadah harus ada sabar. Nah, jadi yang pertama berarti sabar dalam ketaatan. Jadi sabar taat. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua itu adalah
sabar ketika kita menghindari dari maksiat. Jadi ada sabar taat dan sabar maksiat. Maksudnya gimana? Sama ketika kita untuk maksiat juga kita harus sabar ke maksiat. Itu artinya ketika ada teman kita atau ada lingkungan kita yang mengajak ke arah sana, kan kita tuh pengen secara istilahnya mah secara manusiawinya pengen ya, kita pengen ikut main, ikut hura-hura, ikut misalkan di situ main judi atau main judi atau main game, misalkan bola, kemudian kita taruhan, pengen kita juga. Tapi ketika kita bisa menahan itu, berarti itu kita adalah dalam kesabaran di dalam menghadapi maksiat. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi sabar taat, kemudian ada sabar dalam menghadapi maksiat. Nah, yang ketiga itu ada namanya sabar ketika menghadapi musibah. Nah, ketika menghadapi musibah. Paling sering ini. Nah, keluarnya. Nah, yang dimaksud dengan sabar ketika menghadapi musibah itu muncul ketika sabar ketika menghadapi musibah itu muncul ketika kita itu menghadapi musibah itu di awal, di pertama gitu. Jadi kalau misalkan kita menghadapi musibah contoh misalkan ada kita kehilangan Bu ya. Nah, ketika mungkin pernah. Nah, ya misalkan kehilangan benda lah, misalkan motor mungkin ya kemarinnya. Ketika kita saat kehilangan langsung kita bersabar, itu adalah pahalanya paling besar saat itu. Nah, karena ada nanti level-levelnya. Ketika kita tuh misalkan pas awal mau kita gimana nggak belum sabar, belum merasa gimana ya gitu, masih berat gitu. Kemudian kita udah lama-lama baru kita yaudah. Nah, itu berarti tingkatan sabarnya di bawah gitu. Nah, kenapa sih, apa hubungannya antara sabar dengan keimanan? Kita kan bisa tahu ya, ketika kita kehilangan sesuatu, orang yang imannya kuat dia akan tahu semua yang terjadi pada diri kita itu sudah ada yang menentukan. Iya. Kalau sudah harusnya hilang, walaupun bagaimanapun tetap hilang. Walaupun kita simpan si motor itu di lemari, kalau sudah hilang, waktunya hilang, gitu kan? Seorang yang punya keimanan yang besar, yang istilah yang kuat, nah dia akan menghadapinya dengan kesabaran. Kenapa? Karena dia tahu segala sesuatu itu sudah Allah tentukan. Kita nggak bisa apa? Kita bisa apa? Nah, pas kepasrahan, kesabaran itu muncul daripada keimanan. Makanya bola iman itu salah satunya adalah sabar. Gitu. Seperti itu Bu. Jadi yang tadi kita recap ya anak-anak ya, ada sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghindari maksiat, dan terakhir salam ketika menghadapi musibah. Jangan sampai ketika kita kehilangan, misalkan kehilangan orang tua Bu ya, itu memang berat sekali ya ketika anak kehilangan orang tua sampai mencakar-cakar tubuhnya, kemudian raung-raung di kuburan, sampai mungkin pas orang tuanya mau dikuburin, dia bilang mungkin atau mau bapak ikut. Nah, kalau saya di situ ya udah ikut saja, kita kubur bareng-bareng. Mungkin dia nggak mau mungkin kalau seperti itu mah ya. Nah, jadi pada intinya ya, sabar itu memang sebuah pelajaran yang tidak akan kita dapatkan secara langsung, artinya hanya teori. Itu akan dibentuk dari kehidupan kita. Makanya Allah memberikan ujian, cobaan, godaan. Untuk apa? Untuk kita menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih sabar. Nah, seperti itu. Kemudian syukur. Nah, sama syukur juga itu adalah sebagian dari iman. Jadi artinya sebelahnya sabar, sebelahnya lagi syukur. Ketika kita menghadapi musibah, kita bersabar. Nah, ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Nah, kalau kita pandai kedua-duanya, ketika kita istilahnya kita kena musibah bersabar, ketika kita dapat nikmat bersyukur, insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berjanji kan, innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Kalau Allah sudah menyertai, halangan apa sih yang bisa menghalangi gitu? Rintangan apa yang tidak bisa kita hadapi kalau Allah menyertai? Nggak akan ada, semuanya bisa terlewati. Seperti itu. Kemudian ketika kita bersyukur, Allah janji, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Jadi ketika kita bersyukur, Allah akan tambah Iya. gitu, kenikmatannya. Tapi ketika kita kufur, nah niscaya Allah akan benamkan kita. Jadi tunggu, kata Allah, azabku lebih pedih gitu. Seperti itu mungkin. Oh iya, terima kasih Ustaz. Luar biasa ya. Jadi sebetulnya sabar dan syukur itu memang harus melekat Ya, pada diri itu kita ya. ilmu yang harus kita pelajari terus menerus sampai Iya, akhir hayat betul, karena betul. mungkin tingkatnya terus meningkat Bu. Iya, betul. Ketika kita sudah melewati satu Level, level kesabaran, ada lagi level yang lagi wah, tidak akan itu. berhenti ya Ustaz. Tidak Ya, akan selama berhenti seperti itu. kita Selama hidup. kita masih hidup, Selama masih ujian hidup, dan ya. cobaan pasti akan datang dan level kita akan terus diuji sama Allah. Ketika lulus ini level-level seperti itu. Ya, semakin tinggi, Semakin tinggi akan semakin sulit. sulit. Betul. Tapi kalau kita sudah dari awal sudah bisa menghadapinya setiap level, setiap tahap, insya Allah mungkin ya Ustaz. Insya Allah kan Allah apapun juga kesulitannya. memberikan percobaan itu, ujian itu sekemampu Iya, kita. betul. Nah, Allah tahu, yang paling tahu tentang kita tuh Allah di Iya, situ. betul. Nah, Allah tahu bahasanya kita nggak akan mungkin kuatnya ini, bedanya yang kecil dulu Iya, gitu. Kalau betul. di obat mungkin obatnya ini dulu dosisnya, baru nanti dosisnya yang gede. Nggak mungkin langsung kasih dosis yang gede seperti itu. Iya. Ya. Nah, Sini. Berikutnya, melihat rangkaian penyampaian tadi, materi tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Jadi kalau begitu batasan sabar, apa sih ada batasnya gitu? Ya, ada batasnya gitu. Nah, suka bilang ya ke anak-anak ini fenomena ya. Sabar Gimana? juga ya batasnya. iya, ada betul, kata betul. sabar juga ada Ada batasannya. Sampai akhirnya keluar juga emosinya kan. Keluar juga Nggak bisa emosinya. menahan juga. Sebenarnya kalau yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Justru sabar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasannya gitu untuk sabar itu. Tidak ada batasannya ketika kita bersabar. Kita bisa melihat kehidupan Rasulullah SAW, Nabi kita semua, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita lihat beliau ketika di Taifan, beliau itu dilempari batu, ya sampai terpojok, kemudian pelipisnya berdarah. Datang saat itu malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menawarkan, ya Rasulullah, Paduka, kalau Paduka menghendaki, saya Gunung Uhud mau dibalikan ke sana, langsung ditimbakkan ke situ gitu. Kalau secara ininya, secara kasarnya mah. Sok kalau Paduka ngizinin, kok abdi cenah ya si Gunung Uhud dibaledokeun kalinya, oh gunung yang gede gitu bisa gitu. Nah, gimana istilahnya? Apa sih kata Nabi? Ketika Nabi menjawab, kata Nabi itu, diamkan saja, kita doakan saja, karena mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Nah, kita doakan saja. Itu Nabi itu sebagai suri tauladan bagi kita. Beliau itu mungkin sempurna, model paling sempurna di jagat raya itu tidak ada lagi, kita niru siapa lagi kalau bukan beliau gitu. Bahkan beliau itu kalau ada, pernah beliau ketika mau ke masjid tiap sholat subuh ada yang meludahi, ludahnya tuh banyak, nggak kayak gitu mah, tapi si ludahnya itu sengaja dikumpul-kumpul, wah, cerot gitu tau ke sini. Nabi marah nggak? Cuman sesuatu aja lewat lagi. Besoknya dapat gucorot lagi gitu. Sampai di kemudian hari ke-7 tidak ada yang itu. Nabi heran, kenapa nggak ada yang biasanya ngeludahin? Terus ditanyain. Nah, ketika ditanya, ternyata orang yang tersebut ini sakit. Dan siapa yang menengok pertama kali? Tiada lagi. Yang menengok pertama kali adalah Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sambil bawa bingkisan datang ke situ, tok gitu kan, luas atunya. Pas ditinggalin itu, Muhammad mereka cium ngelelewe luar. Bawa bingkisan, bawa ciduh orang di ciduh tak emberan dibanjirkan gitu. Tapi ternyata subhanallah itu sampai mungkin bercucuran air mata, dia terharu. Orang yang selama ini dia caci, dia maki, dia ludahi, ketika dia sakit, dia yang pertama kali menjawab. Subhanallah. Itu kemuliaan akhlak dari Rasul kita, Rasulullah SAW. Kita memang, kalau kita kan, karakter sedikitnya, jangankan lidahi kita mah diomongin sedikit aja, sudah naik hitam kan, berarti kalau gitu kita cukup dengan diam dan berdoa. Nah, berdoa kalau kita misalkan atau kita balas dengan kebaikan. Kalau kita, di dalam Islam itu ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh berbuat jahat kepada dia, kembali jahat kepada dia.
Nah, dalam Islam Allah telah Rasul juga telah mencontohkan ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita harus berbuat baik kepada dia. Dibalasnya Bahkan dengan lebih kebaikan ya. dibalas dengan lebih kebaikan. Misalkan ada orang yang di tetangga kita yang suka nyinyir kita ke kita, Iya, kita betul. kirimin apa bolu, Iya. donat. Kenapa itu seperti itu? Karena Allah sudah memperlihatkan ketika kita kejahatan dibalas dengan kebaikan, maka akan muncul kebaikan. Baik. Orang yang tadinya benci kepada kita akan menjadi orang yang paling mencintai kita. Iya, Seperti itu. betul. Orang yang Itu ingat, lebih indah ya. iya, orang yang paling lebih benci ya. kepada kita, dia akan paling mencintai kita ketika kita berbuat baik kepada dia. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kekerasan, kita balas kekerasan seperti kayak dilempar kaca, kita lempar kaca juga lagi. pecah dua-duanya. Iya. Gitu. Kita sama menjadi orang yang seperti itu. Nauzubillah Iya. gitu. Nah, Sip. Berarti seperti nggak ada itu. batasan ya. Tidak ada Mereka batasan. harus selalu Harus bersabar. terus, makanya ada Bersabar dan tingkatan bersabar. terus bersabar, terus Iya. bersabar. Menghadapi masalah apapun Nah, ya. kenapa? Karena Allah suka dengan orang-orang yang sabar, gitu. Ketika kita keluar misalkan, saya sabar batasnya lah, semua ngamuk gitu. Saat itu juga derajat kita langsung turun. Oh, iya. Justru orang yang pemarah itu derajatnya tuh rendah. Nah, orang yang bersabar itu derajatnya tinggi. Ya, ketika kita menjadi orang yang bersabar, Allah tahu kita akan tinggi di mata manusia dan tinggi di mata Allah. Seperti Kita itu. tinggal memilih aja mau Tinggal memilih menjadi orang yang siapa rendah, gitu ya, menjadi apakah orang tinggi. manusia atau Allah gitu kan. Gitu, seperti itu. Oke, terima kasih. Berikutnya nih, bagaimana cara kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah? Nah, ini penting ya. Mewujudkannya itu seperti apa? Yang pertama kita harus tahu dulu nikmat yang Allah beri itu apa ke kita. Iya. Jadi harus tahu nikmat gitu. Iya. Allah tuh kasih apa sih ke kita? Iya, Nah, betul. kita harus tahu bahwasannya Allah itu memberikan kita tuh yang pertama itu kita tuh diberikan oleh Allah tuh kesehatan. Itu tuh nikmat iya. ya. Kalau dalam Islam itu kesehatan tuh nikmat yang terbesar kedua setelah nikmat iman dan Islam. Nah, kenapa nikmat Islam menjadi nikmat yang pertama? Biasanya kalau di pembukaan itu, alhamdulillah kita diberikan nikmat iman dan Islam. Iya. Kenapa disebut-sebut seperti itu? Karena memang nikmat iman dan Islam ini menjadi nikmat yang pertama. Kenapa? Karena dengan adanya nikmat ini, itu akan membuka nikmat yang tidak ada batasnya. Apa nikmat kita nanti di akhirat? Mungkin Ibu bisa bayangkan hidup kita. Mungkin Nabi kita juga sudah diperlihatkan hanya 63 tahun di dunia itu. Paling lama mungkin kita berapa tahun ya Bu ya? Kita juga nggak tahu. Sekarang saya misalkan 30 tahun, nggak berapa tahun lagi saya dari dunia. Dunia itu hanya sementara, sedangkan nanti tempat pulang kita itu ada di akhirat. Nah, kunci kebahagiaan di akhirat itu ada di iman dan Islam. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak semua orang punya. Kita lihat orang Amerika, orang mana ya yang bukan Islam, itu sesuatu yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena kenikmatan itu tidak bisa diperoleh oleh siapa saja. Dan itu kita mendapatkan hidayah itu harus kita syukuri dan kita patut untuk istilahnya terus syukuri, pertahankan gitu. Kita doakan bahwasanya kita ingin jangan kehilangan kita. Makanya ada doa. Kita ingin husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Artinya husnul khotimah, kita wafat dalam keadaan membawa iman Islam. Nauzubillah ada orang yang tadinya Islam, wafatnya non Islam. Walaupun tidak secara ini. Gimana contoh misalkan gini. Dalam ulama menyebutkan ketika orang minum minuman keras, itu imannya itu tidak ada dalam dirinya. Jadi imannya itu ada di atas ini. Di sini di atas dia, tidak masuk ke dalam ruhnya. Ketika dia minum oplosan, dia meninggal saat itu, dikhawatirkan meninggalnya tidak membawa iman. Gitu. Makanya minuman keras itu sangat dilarang kan oleh agama. Boleh, Karena itu diharamkan, karena itu merupakan pangkal semua kejahatan. Seperti itu. Jadi, nah wujud kita seperti apa? Wujud kita istilahnya wujud kita dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat. Ketika kita diberikan nikmat iman Islam, wujud kita adalah takwa. Nah, ketika kita diberikan nikmat iman dan Islam, wujud kita apa? Takwa. Takwa itu apa? Pengabdian, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu adalah wujud syukur. Ketika kita diberikan nikmat iman Islam, kita tidak sholat, kita tidak puasa, perintah Allah kita tinggalkan, berarti kita termasuk orang yang tidak bersyukur. Siapa orang tidak bersyukur? Orang yang kufur terhadap nikmat.
bagaimana orang yang kufur nikmat akan celaka di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian, wujud kita istilahnya bersyukur terhadap nikmat iman Islam ini, kita bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian nikmat untuk kesehatan. Gunakan kesehatan kita ini untuk kebaikan, untuk sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, untuk sesuatu yang istilahnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak kaki kita langkahkan ke masjid, mata kita lihat mata kita gunakan untuk melihat yang baik, contohnya membaca Al-Qur'an. Kemudian tangan kita gunakan untuk hal yang baik, memberi sedekah dan sebagainya. Karena semua yang Allah berikan terhadap kita, baik itu tangan kita, mata kita, hidung kita, semua akan diminta pertanggungjawaban. Dalam surat Yasin dikatakan, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada saat itu semua mulut itu dikunci. Nanti yang ditanya Allah, ya Allah, itu mata kita, tangan kita yang berbicara. Mata kita yang berbicara, tidak bisa berbohong kalau seperti itu, ya. Saksi saksi. Nah itu mungkin itu adalah wujud dari kita, wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berarti kita bertakwa kepada Allah, kemudian yang kedua melakukan semua kegiatan, semua yang diberi oleh Allah itu dalam hal kebaikan. Itu adalah wujud dari syukur, Pak. Gimana kalau misalkan wujud syukurnya gini, saya dapat ini, kemudian kita syukuran, ngundang ini, itu juga wujud syukur sama. Salah satunya. Nah, wujud syukur yang paling kecil itu adalah mengucapkan alhamdulillah. Jadi jangan lupa ya, ketika kita mendapatkan sesuatu atau telah menyelesaikan sesuatu, kita ucapkan alhamdulillah. Itu salah satunya wujud diawali dengan syukur. bismillah ya. Betul, alhamdulillah. Makanya ketika kita bangun tidur kan bacanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Diawali dengan alhamdulillah. Kita muji sama Allah bahwasanya kita dikasih bangun lagi, karena ada yang tidur nggak bangun lagi. Langsung. Jadi salah satu bentuk paling sederhana ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ketika kita mendapatkan sesuatu. Selanjutnya nih Ustaz nih. Ya. Bagaimana cara kita agar menjadi orang yang pandai bersyukur? Nah, tadi ketika kita ingin menjadi orang yang pandai bersyukur, berarti kita yang pertama ya, kalau misalkan kita ingin pandai bersyukur dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa melihat tuh ke bawah, tidak ke atas. Kalau dalam hal dunia. Bisa. Biasanya orang sedikit agak kita lihat ya. Jadi ketika kita dalam hal dunia, kita harus melihat ke bawah. Jangan lihat kalau lihat ke atas, kita pasti akan saya mengkiu-kiu misalkan ketika kita punya mobil misalkan. Kalau kita lihat mobil kita, cuma apaan sih? Lihat yang ibu kepala Terios misalkan. Ini asa hayong misalkan abdi mau ukur Avanza misalkan. Berarti nggak ada rasa syukur dong, nggak akan keluar rasa syukur misalkan. Tapi ketika misalkan kita lihat yang lain, mau ukur kanu motor, alhamdulillah saya mah punya mobil, ketika nanti bulan hujan nggak kehujanan, gitu. Ada syukur di situ. Yang punya motor, lihat yang punya sepeda, alhamdulillah saya mah masih punya motor. Temen saya mah nih guas kemana-mana kentang bitis dan barada gitu. Nah, kemudian dari yang dia bersyukur, alhamdulillah juga. Yang punya sepeda dia melihat, ada yang jalan kaki, alhamdulillah ya Allah saya masih punya sepeda. Kemana-mana bisa pakai sepeda. Teman saya mah nggak punya sepeda, seberacan kemana-mana jalan kaki, naik angkot misalkan gitu. Terus yang jalan kaki lihat lagi ke bawah, ya Allah, alhamdulillah saya mah masih jalan. Ada yang di kemana-mana dorong sama kursi roda. Yang kursi roda, alhamdulillah ya Allah saya mah masih bisa bernapas gitu. Yang lain mah sudah terbaring di rumah sakit. Yang masih di rumah sakit juga alhamdulillah lagi ya Allah masih sadar gitu. Ada yang sudah lewat gitu. Diberikan kesempatan, masih diberikan kesempatan seperti itu. Jadi ketika kita menjadi orang yang pandai bersyukur, kita lihat sesuatu itu ke bawah, jangan lihat menengadah ke atas. Jadi gitu. kalau seperti itu nanti kita selalu bersyukur. Nah, kalau kita seperti itu harus bersyukur. Nah, kalau dalam hal ini amaliyah, baru kita melihat ke atas. Ketika melihat amaliyah, orang mah sholat duhanya banyak, kita berapa enggak? Sholat batur mah sholat tahajud, kenapa saya enggak? Baturnya sholat. Nah, itu jadi
ketika melihat untuk akhirat, kita harus melihat ke atas, kita harus kejar itu, kejar seperti Berlomba-lomba itu. dalam hal itu Berlomba-lomba ya, dalam kalau yang seperti itu ya. fastabiqul khairat, seperti itu. Jadi intinya ketika kita menjadi orang yang pandai bersyukur, yang pertama kita cari nikmat yang memang kita yang ada pada diri kita, kemudian rasakan, ya. setelah itu kita lihat orang yang di bawah kita, yang tidak yang nikmatnya di bawah kita. Gitu. Ketika kita PNS, kita lihat penghasilannya mungkin di bawah PNS atau misalkan gitu. Jangan kita melihat ke atas, wah itu nggak akan capek ada, kalau capek, gitu. itu nggak akan ada habis-habisnya Bu ya. Mungkin termasuk ini kalau dalam bulan puasa ini kan kadang-kadang di rumah hidangan gitu. Nah, itu. Jadi syukuri aja apapun yang ada di ya, itu, apapun apa yang ada. Iya, Jangan melihat yang tetangga gitu. Ada orang lain ada yang makan aja susah gitu ya. Betul. Ya. Seperti itu. Kita itu. syukuri apa yang ada untuk kita. Karena ketika makanan itu kita syukuri, itu akan menjadi sesuatu manfaat buat kita. Tapi kalau kita udah mencela makanan, makanya kan nggak boleh kita mencela makanan ya. Anak-anak tidak boleh kita mencela makanan, mubazirkan makanan. Pak, abdi masuk mubazir, nah ini kalau misalkan kita mubazir tidak masalah, tapi misalkan kita sedekahkan ke siapa? Ke binatang, ke kucing. Iya. Kadang suka ada sisa kan. Ya, makanya nggak boleh itu ya Ustaz. Nggak boleh harusnya. Tapi makanya orang tua dulu suka punya balong mungkin Bu ya. Kolam ikan. Iya, atau ayam. Ayam atau ikan. Itu adalah supaya tidak ada sesuatu yang mubazir. Ketika bersisa dan kita memang nggak bisa sudah nggak kuat makan, apalagi kalau sudah waktunya adzan, nggak mungkin kita makan lagi. Nah, sisanya kita ke ikan kan atau ke kucing kan, itu kan lebih bermanfaat daripada kita buang atau seperti apa, seperti itu Bu ya. Jadi anak-anak ya, kita harus selalu bersyukur ya, apapun yang kalian dapatkan, apapun yang ada dalam diri kalian rasakan gitu ya, kita harus selalu bersyukurinya. Ya. Selanjutnya nih kalau seorang siswa rajin belajar, rajin ke sekolah, mematuhi segala peraturan, apa itu juga termasuk bentuk rasa syukur? Ya, itu. Nah, yang ketika seorang siswa dia rajin dalam belajarnya, kemudian dia mengikuti semua peraturan dalam sekolah, itu kan adalah kewajiban siswa. Ketika kita mematuhi kewajiban, nah itu adalah wujud dari syukur kita. Bukan hanya kepada Allah, tapi kepada orang tua kita. Siapa? Orang tua kita itu menginginkan kita untuk jadi, apakah orang tua itu menyekolahkan kita untuk menginginkan kita menjadi orang bodoh? Tidak kan? Orang tua itu menginginkan kita menjadi orang yang pintar, orang yang baik, orang yang berakhlak mulia. Nah, ketika kita misalkan sesuai dengan keinginan orang tua, otomatis kita adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat dari, salah satunya nikmat yang lewat jalannya orang tua. Jadi orang tua mengeluarkan jajan untuk kita tuh minimal beliau itu tidak merasa kaduhung lah itu. Tidak sia-sia ya mengeluarkan biaya buat anaknya ya. Nah, yang harus anak-anakku camkan ya, kita tuh kalau kita tidak bisa membahagiakan orang tua secara materi, memberi sesuatu, berilah sesuatu yang membuat orang tua bangga. Minimal orang tua itu tidak malu menyebut nama kita ketika ditanya sama temannya. Gitu. Bayangkan ketika kita menjadi orang yang suka bolos, kemudian sering dipanggil sama guru, bape, kemudian gimana? Ketika nanti orang tuanya ditanya, pami ibu, ibu anaknya di mana sekolahnya? Puntennya hilap deh. Sampai anak malu mengakui anaknya. Nah, jangan seperti tidak ada rasa bangga. Tidak ada rasa bangga, bahkan namanya siapa ya? Saya juga tahu, saya juga guru di SMP 1 Cimalaka. Namanya siapa? Kurang tahu ya namanya. Karena sudah bermasalah gitu ya. Sudah tahu namanya, sudah tahu kelasnya. Takut dia rasa takut. Tapi bayangkan kalau misalkan kita berprestasi baik di sekolahnya, sering mendapat penghargaan. Orang tua itu jangankan ditanya, guys, Pak ini ibu tahu nggak? Ibu tahu nggak anak saya yang di SMP 1 Cimalaka? Oh ya gimana? Ya kemarin dapat juara misalkan gitu. Siapa? Si Anu. Jadi seorang tahu. Nah ketika itu kan sebuah wujud kebanggaan, wujud kebahagiaan. Minimal kita memberikan kebahagiaan seperti itu. Walaupun kesannya bukan kesannya itu sebuah ekspresi kebahagiaan, bukan sombong, itu ekspresi rasa bangga, kebahagiaan. Dari ketulusan dari orang tua, bangga bahwasannya. Rasa syukur juga mungkin ya. Rasa syukur juga. Karena mempunyai anak yang bisa dibanggakan. Bisa dibanggakan seperti itu. Jadi ketika kita rajin belajar, ke sekolahnya rajin, kemudian kita berprestasi di sekolah,
taat kepada guru, taat kepada orang tua, berakhlak baik di sekolah maupun di rumah, itu akan menjadi wujud rasa syukur seorang siswa. Ini kalau misalkan apa yang akan terjadi pada orang yang tidak pandai bersyukur? Nah, Kalau tadi kita membahas kepada orang-orang yang bersyukur ya, yang selalu bersyukur. Nih, yang seandainya ada orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan. Pertama, yang pasti akan terjadi kepada orang yang tidak bersyukur itu dia akan punya penyakit hati. Iya. Tidak mensyukuri nikmat yang pertama itu akan penyakit hati. Sebelum Allah mengazabnya, dia akan punya penyakit hati. Penyakit hatinya apa? Ketika orang lain beli TV, sesek. Ketika orang lain ayam motor, mau lagi bengek gitu ya. Jadi kan dalam ilmu kesehatan juga itu semua pangkal dari penyakit itu ada dalam hati. Dalam Islam, anna illa fil jasadi mudghatun fa idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Jadi dalam tubuh manusia itu ada satu gumpal darah, satu gumpal daging, yang di mana itu baik maka akan baik keseluruhannya. Tapi di mana buruk keseluruhannya. Nah, orang yang tidak pandai bersyukur itu buruk hatinya. Ketika buruk hatinya maka buruk seluruh badannya. Penyakitnya datang, bakal kamu darah tinggi, kolesterol. Nah, seperti itu. Berbeda dengan orang yang pandai bersyukur, hatinya akan bercahaya, disinari dengan istilahnya dengan cahaya ilahi, dengan ketenangan. Semua dihadapi dengan tenang, tidak ada was-was, tidak ada keraguan, tidak ada kecemburuan, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada ingin menjatuhkan orang lain. Itu dalam hidupnya santai gitu ya, orang santai itu tenangnya gimana? Itu beli motor, wah orang bisa nginjam ya. Nah gitu. Itu tetangga beli TV, orang bisa nonton. Nah gitu. Seperti itu. Dalam kehidupan itu kita tuh apa sih yang mau kita ini kan gitu, karena masing-masing punya rezekinya apa yang mau kita iri gitu kan, seperti itu. Nah, jadi sakit hati ya berarti Ustaz. Ya gitu. Jadi ketika kita kupur nikmat yang pertama mungkin hati kita akan kotor, hati kita akan rusak dan akan berdampak pada semua kita. Sering sakit hati. Ya. Itu mohon di unmute ya. Oh iya. Ininya. Siapa nih ya? Sudah ya. Terima kasih. Kita lanjut ya. Okay. Ini pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya untuk yang hari ini tentang sabar dan syukur ini. Mudah-mudahan nanti dari anak-anakku di rumah ada pertanyaan, boleh ya nanti kalian siapkan. Oh iya, sebelum ke pertanyaan yang terakhir ini Ustaz, ada door prize ya. Oh ya, door prize dulu. Mungkin nanti ada pertanyaan dari materi hari pertama, kedua dan ketiga. Ya. Nanti Ustaz yang ngasih ya. Boleh. Pertanyaannya ya. Siap. Pertanyaan terakhir nih Ustaz nih. Apa hikmah dari kita bersyukur dan bersabar? Di dua-duanya nih. Ya. Tadi sudah ya, kita Betul. bahas sedikit-sedikit ya. Tapi mungkin lebih spesifiknya hikmah dari kita bersabar dan bersyukur ini. Oke, baik. Sebelum saya bahas mengenai hikmahnya, perlu diketahui bahwasannya semakin tinggi kita, maka akan semakin banyak cobaan yang ada pada diri kita. Dan juga kita harus tahu bahwasannya cobaan itu tidak hanya datang dari segi sabar, tapi ada juga dari segi syukur. Banyak orang yang bisa melewati cobaan ketika diuji dengan kesabaran, tapi banyak orang yang terlena ketika diuji dengan kesyukuran. Nah, saya contohkan seperti ini. Ketika ada seekor monyet yang kecil, dia naik pohon kelapa. Nah, dia udah nyampe di atas, kemudian ada angin topan yang sangat kencang, dia akan berpegangan dengan erat sekali ketika ada angin topan. Nah, sampai dia tidak terjatuh. Kemudian datang lagi angin bahorok misalkan yang lebih panas dan lebih kencang lagi, tapi dia lebih kuat gitu memegang pohon kelapanya sehingga dia tidak terjatuh. Alhasil datang kemudian angin sepoi-sepoi. Dia terlena, mulai melonggarkan pelukannya. Akhirnya dia mulai ngantuk, tertidur dan terjatuh. Nah, artinya ketika orang diuji dengan kesabaran, kemiskinan, kematian, ditinggalkan sesuatu, dia bisa bersabar. Tapi ketika dikasih Allah kemudahan, rezeki yang melimpah, berkecukupan, kadang-kadang dia menjadi orang yang tidak pandai untuk bersyukur. Lupa. Allah, ya. Tadinya yang ketika dia miskin, dia ibadahnya kuat, dalam sholat Tuhannya taat. Ketika sudah kaya, dia sibuk ngurusin misalkan dombanya, ngurusin dagangannya. Ketika ada azan, dikumandangkan, dipanggil azan, dia bilang mungkin
nanti aja sebentar lagi ini masih iya, belum iya. beres, ini menghitung dagangan Iya, seperti betul. itu. Jadi ibadahnya Jadi terbang menurun gitu gitu, ya, menurun. jadi padahal itu bisa saja itu adalah ujian kesyukuran, dan banyak memang yang terjadi itu ketika diuji dengan kesabaran dia bisa, tapi diuji dengan kesyukuran dia. Nah, hikmahnya ketika kita menjadi orang yang pandai bersabar dan orang yang pandai bersyukur, kita akan menjadi orang yang istilahnya yang baik di mata Allah dan akan baik di mata manusia. Itu yang pertama. Jadi kedua-duanya kita akan baik di mata masyarakat juga gitu. Ketika kita menjadi orang yang pandai bersyukur dan pandai bersabar. Kenapa? Karena khairun nas anfa'u linnas. Paling orang yang terbaik itu orang yang paling bermanfaat bagi yang lain. Ya, ketika hikmahnya ketika orang kita pandai bersyukur, pandai bersabar, kita akan menjadi orang yang nantinya disukai oleh masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Dan kita tidak akan punya musuh satupun. Nah, hikmahnya orang yang seperti itu. Kemana-mana itu akan menjadi penyejuk orang seperti itu. Di sekitarnya akan membuat membawa aura positif bagi yang sekitarnya. Itu seperti itu. Jadi usahakan kita anak-anakku sekalian, kita akan berusaha menjadi orang yang selalu pandai bersyukur dan orang yang selalu siap untuk bersabar dalam keadaan apapun. Iya, betul sekali ya Ustaz. Aduh, alhamdulillah ini tidak terasa ya segmen kita mengenai sabar dan bersyukur ini sudah bisa kita lewati. Jadi betul ya seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa mungkin ketika dilaksanakan itu pahit, sulit ya. Pahit tadi itu sangat susah gitu ya. Dikatakan pahit, tetapi buahnya, hasilnya itu lebih manis dari madu. Memang ya, karena dengan kesabaran, dengan syukur kita, hikmahnya sangat besar sekali, terutama untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita ya Ustaz ya, masyarakat. Dan kita juga baik tidak hanya di mata Allah, tapi juga di mata masyarakat. Mungkin itu mungkin kesimpulannya ya. Jadi anak-anak jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bersabar dalam hal apapun ya. Jangan sekali-kali kalian menimbulkan rasa penyakit hati ya dari dari ketidakbersyukuran kita. Ya mungkin Ustadz cukup sekian mungkin ya tentang segmen kita kali ini, implementasi bersabar dan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Ya seperti yang tadi Ibu janjikan, akan ada door prize 3 pertanyaan saja Ustadz. Jadi mewakili dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Nanti ada pertanyaan dari Ustadz, kalian boleh langsung menjawab di kolom. Tapi sebelumnya ada pertanyaan. Oh iya, betul. Sebelum Ibu tutup mungkin ada pertanyaan dari kalian. Silakan boleh di kolom pertanyaan. Oh iya, kalau ada yang mau bertanya langsung silakan. Dibuka mic-nya ya. Di-on kan. Silakan. Ada pertanyaan? Halo? Silakan, ada pertanyaan? Maaf. Mau langsung silakan. Buka open mic-nya silakan. Ini siapa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang menjelaskan tentang pedihnya azab. Maaf Sen. Nah, sebutkan nama kelasnya dulu ya. Coba. Silma Gonia Ramadhani, kelas 7F. Silma Gonia Ramadhani, kelas 7F. Oh iya, silakan. Boleh. Mau bertanya tentang ayat yang menceritakan tentang pedihnya azab. Itu ayat berapa ya? Yang tentang bersyukur. Bisa diulang? Oh iya. Jelas Ustaz? Jelas. Oh jelas, ya siap. Dan pedihnya azab. Pedihnya. Oke, terima kasih. Oh yang silakan. Itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Jadi barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah-tambah nikmatnya. Tapi ketika kita kufur, maka tunggu azab Allah akan jauh lebih pedih. Seperti itu ya. Jadi usahakan kita harus pandai-pandai menjadi orang yang pandai bersyukur. Harus terus belajar karena bersyukur itu tidak ada batasannya, harus terus ya, karena selama kita masih hidup pasti kita akan dihadapkan sama sesuatu yang memang harus kita syukuri. Salah satunya nikmat yang harus kita syukuri, nikmat iman Islam, nikmat hidup kita, nikmat kesehatan ya. Seperti itu. Itu ya. Silma. Cukup, Silma. Cukup. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup ya. Pak. Terima kasih Silma ya.
Ya, silakan yang lainnya, boleh. Ini kayaknya ditambah di door prize-nya. Ada ya, silakan. Dari Ririn. Ririn Nur. Ini Ririn dari pertama juga sudah memberikan pertanyaan ini kalau tidak salah ya. Ya, manakah yang lebih afdol? Orang kaya yang bersyukur atas kekayaannya dan memanfaatkannya untuk kebaikan, atau orang miskin yang bersabar atas kemiskinannya, katanya Ustaz. Bagaimana? Tapi bagus juga sih pertanyaan. Gini, Terima kasih Ririn ya. Terima kasih. Ini memang membandingkan. Kalau misalkan dibilang mana yang lebih baik, kedua-duanya baik. Betul. Nah, kedua-duanya baik. Betul. Seperti yang saya katakan bahwasannya iman itu ada dua sisi. Ya, jadi dua sisi ini sama dua sisi harus sama, harus presisi lah gitu. Seimbang gitu harus ya. Seimbang. Berat-sebelah Ketika gitu. kita mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur. Ketika kita diuji dengan cobaan, kita harus bersabar. Nah, ini ada katanya, manakah yang lebih afdol? Dua-duanya afdol. Tapi mana yang lebih diinginkan? Ya udah, kita inginnya ada banyak rezeki dan juga kita berbagi. Kalau nanyanya, manakah yang lebih usah diinginkan? Mau lebih diinginkan? Pengennya mah saya mah ya kita kaya, kita bersyukur dan bisa berbagi. Semuanya pengennya seperti itu. Tapi satu hal yang kelebihan orang miskin di padan orang kaya, walaupun dia pandai bersyukur, pandai dermawan, orang miskin itu akan lebih dulu masuk surga. Oh gitu ya. Akan lebih dulu masuk surga. Orang miskin yang bersabar dengan kemiskinannya, istilah tawakal dengan ininya, tapi tetap berusaha untuk menjalankan hidupnya misalkan untuk lebih baik, itu akan lebih orang miskin, orang fakir itu akan masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya. Dari segi apa? Dari segi hisabannya nanti. Orang miskin apa yang mau dihisab? Pakaian aja cuma satu. Orang kaya itu kata riwayat Nabi Sulaiman itu paling lama dihisabnya. Kanjeng Nabi Sulaiman. Kenapa? Kekayaannya paling banyak. Kenapa beliau disebutkan Nabi orang terkaya yang pernah ada, orang yang terkaya yang pernah ada gitu, yang pernah ada. Tidak akan ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Kalau kita kayak cuma segini, beliau mah kuncinya juga kunci hartanya juga di dalam ruangan dijaga sama misalkan tujuh tempat. 7 ruangan itu bukan tempat harta, tempat kunci hartanya aja. Itu baru tempat kuncinya hartanya ya. Belum istilahnya bala tentaranya luar biasa. Sampai Ratu Bilqis aja, raja jin yang di laut itu beliau takluk. Nah, tapi karena beliau kaya, beliau pernah mungkin mengucapkan congkaknya sedikit, kesombongannya. Beliau pernah bermunajat kepada Allah, ya Allah, berikan hamba kekuatan, bolehkanlah hamba untuk memberikan makan makhluk engkau untuk 1 hari. Sama Allah dikabulkan. Disiapkan itu persiapannya sampai 3 bulan, 3 bulan ya. Itu sampai makanan itu bergunung-gunung, mungkin sesumedang mah aya gitu nya. Segunung-gunung. Udah gitu udah siap. Ya Allah, kita sudah siap. Kemudian silahkan dipanggil dulu makhluk yang pertama. Makhluk yang pertama dipanggil itu sama Allah, silahkan ikan nun yang di laut. Ikan paus, tapi disebutnya ikan nun itu teh. Baru 1 ikan, semua persiapan yang mereka selama 3 bulan habis sama 1 ikan. Nah, dari situ dia berucap astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Ternyata kekayaan yang dia miliki itu tidak ada apa-apanya dibanding kekayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum ada. Kayak mungkin istilahnya mah kayak tetes air di dalam lautan gitu. Kekayaan Nabi Sulaiman. Berarti doanya Nabi Sulaiman itu terlalu tinggi, sombong. Nah, ada unsur kesombongan. Makanya beliau pas itu beliau ya bertobat bahwasanya baru ingat ternyata memang kekuasaan Allah tuh memberi makan bukan hanya makhluk itu, semua makhluk Allah beri makan. Kumaha beungharna gitu. Gimana kayaknya Allah, 1 makhluk aja orang tuh nggak bisa kasih makan gitu. Beliau berucap istighfar dan memang di situ beliau paham bahwasannya kekayaan kita tidak ada apa-apanya seperti itu. Iya, betul. Ada lagi? Oke, dari Fatur ya. Fatur. Pak, bagaimana derajat seseorang saat ia sabar menghadapi cobaan? Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi sudah. Jadi derajat orang yang sabar itu
akan jauh lebih tinggi ya ketika dibandingkan dengan orang yang tidak bersabar. Dan akan terlihat mungkin secara manusiawi juga ya, ketika kita pandai menahan amarah, orang yang pandai tidak membalas dengan keburukan, itu jauh lebih mulia di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Dan seperti itu. Sabar tidak ada batasnya. Dan sabar tidak ada Jangan batasnya. sampai ketika kita sudah bisa menahan sabar, kita tiba-tiba beleduk, jadi jatuh lagi. Jadi kayak itu kayak petasan mungkin ya, menukik ke atas, turun lagi sampai bawah. Itu analogi. Kita harus berpikir bahasanya sesuatu yang kita sudah bangun capek-capek, bagaimana kita mau dihancurkan gitu. Makanya nggak ada batasan untuk sabar gitu. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan buat kita, kalau kita tidak bisa bukan membalas, kalau kita misalkan memang benar-benar ini, kenapa kita nggak berdoa? Iya, betul. Karena senjata umat muslim itu berdoa. Umat Islam tuh nggak ada lagi. Senjata kita tuh berdoa. Apapun kita berdoa gitu. Dan senjata yang paling kuat di kita itu adalah berdoa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Jadi berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Seperti itu. Dan la yaqdiru qada ila du'a. Tidak ada yang dapat merubah qada kecuali doa. Bahkan kematian pun kalau Allah menghendaki bisa dirubah dengan doa. Dan itu terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani yang harusnya meninggal saudagar itu pada malam itu karena doanya seorang ulama yang dekat dengan Allah, tidak jadi meninggalnya ditangguhkan. Bisa terjadi seperti itu dalam riwayat. Begitu dahsyatnya doa ya. Begitu dahsyatnya doa. Tidak ada yang tidak ada senjata yang mampu. Tidak ada nuklir pun tidak ada yang bisa diluluhkan dengan doa. Kenapa? Karena doa itu ada campur tangan Allah di situ. Iya, betul. Kekuatan terbesar yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Oke, terima kasih. Ini selanjutnya Salsabila. Karma ya? Karma manusia. Karena manusia memiliki hawa nafsu, apa solusi agar kita selalu sabar, ikhlas dan bersyukur? Iya, betul. Kita manusia ya maksudnya. Iya, manusia. Kita bukan malaikat yang selalu baik. Kita bukan setan mungkin yang selalu jahat, tapi kita ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Nah, itu bagaimana caranya? Solusinya? Apa amalan yang terbaik dilakukan? Nah, jadi istilahnya ketika kita tuh punya nafsu, dan nafsu itu Allah ciptakan hawa nafsu. Nah, ketika Allah ciptakan hawa nafsu, Allah Allah coba dicoba ya, nafsu itu ditundukkan dengan api neraka, dengan panas gitu. Tidak bisa, si nafsu tetap gagah kuat. Tundukkan lagi dengan neraka, bawa lagi neraka yang apinya dingin banget, dibekukan, tapi tetap jaga gitu nya, kuat gitu hawa nafsu. Terakhir dibawalah neraka lapar, dimasukkan ke situ. Jadi berenang. Nah, di situ barulah hawa nafsu itu menciut, artinya dia kalah dengan rasa lapar. Nah, amalan apa ketika kita pengen supaya hawa nafsu kita terkendalikan? Tidak lain puasa. Iya, betul. Sering-seringlah berpuasa, tidak hanya di bulan Ramadan. Puasa yang lain ya. Minimal kalau lagi puasa mau marah, orang tuh lagi puasa. Karena bukan amalan yang paling kuat dalam mencegah atau mengikat hawa nafsu itu adalah berpuasa. Makanya Allah sunahkan berpuasa Senin Kamis, puasa Daud atau puasa lain lagi, misalkan puasa di hari kelahiran misalkan ada lagi, atau puasa yang mutlak juga boleh gitu. Tapi bagusnya mah kalau misalkan ini ya Senin Kamis. Ya minimal Senin Kamis lah ya. Minimalnya Senin Kamis gitu dibiasakan gitu. Walaupun memang untuk membiasakan itu susah. Iya. Nah kalau sudah lepas itu susah lagi memulai lagi, kerasa gitu ya. Kerasa. Kalau sudah terbiasa jangan dilepas ya. Kalau sudah terbiasa jangan dilepas. Nanti dari nol lagi susah lagi, sulit lagi. Kalau biasanya orang yang pandai berpuasa dia pandai menjaga hawa nafsunya. Dan ketika ada sesuatu juga, itu yang pertama ya berpuasa. Kemudian amal yang kedua, kita berubah pola pikir kita. Artinya ketika kita berpikir bahwasanya ketika kita marah menyelesaikan solusi enggak? Harus ada itu ya pola pikirnya. Kalau kita marah selesai enggak solusinya? Ada solusinya enggak gitu. Justru ketika kita marah, kita panas, itu otak itu kerjanya akan nol gitu ya, enggak hilang gitu. Kenapa? Karena setan yang nunggangin di situ. Ayo, saya ikut gitu. Mungkin sebelum ke pertanyaan berikutnya dari saya sedikit tadi seperti yang sudah sampaikan sama Ustaz. Seandainya nih
kita tidak puasa nih, Ya. posisi kita lagi marah, kita sampai murahnya puncak gitu. Ya. Itu untuk meredamnya bagaimana? Nah, pengen gini. keluar, kadang-kadang kan suka pengen Ya, iya jelas satu hal ya, yang gitu ini. kan yang namanya Nah, manusia ketika biasa. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya ketika kita lagi marah, kalau kita lagi berdiri kita duduk. Itu hadis Rasul. Iya. Ketika kita lagi marah, duduk ya masih marah kene, aduh orang teh kesel kene. Wah. Iya, iya. Nah, ketika kita langsung kita berbaring itu tiduran. Ketika masih tidur aja masih kene marah, kita ambil wudhu. Ketika ambil wudhu masih kene marah, sholat. Nah, Sebentar, sholat nih seandainya nih. sholat Tidak. mutlak. Oh, Sholat mutlak. Sholat sunat mutlak itu mau kapan pun bisa. Kecuali mungkin pada subuh atau sebelum asar. mungkin nggak setelah sholat masih kan ada rasa marah. Nah, kalau udah sholat masih ada marah, berarti itu keimanannya lemah. Oh. Kenapa? Karena ketika kita berwudu, kita bermunajat kepada Allah, kita Iya. akan di sholat itu biasanya kita bertafakur. Kita akan mencari pangkal marah itu, yang membuat marah itu apa? Apa? Iya. Terus kita, karena sifat si Anu. Terus si Anu itu kan, misalkan kesalahan si Anu, misalkan si Iya. Anu atau gitu-gitu. Terus kita berpikir bahwasannya semua orang kan punya salah. Tuh, gitu ya. Iya. Terus kemudian dia juga mungkin tidak sengaja atau gimana, atau Iya. misalkan kalau misalnya sengaja memang itu sifatnya. Nah, memang itu sifatnya seperti itu kan gitu. Kenapa kita Iya. mulai gitu. Kita menata lagi. Nah, sholat itu untuk menata hati kita yang udah berantakan, mau marah mau meledak gitu, kita wudu, kemudian kita sholat, kemudian kita tata hati kita. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, makanya, nah ini penting ketika yang berumah tangga juga, ketika kita ada Pakai sama partner. teman juga Iya. sama teman sama apa, ketika kita ada masalah sama teman, yang pertama yang lakukan adalah mengunci mulut kita. Diam ya. Diam, mengunci Jadi mulut cuma kita, diam aja udah, diam diam saja. mulut kita pergi bertafakur sholat atau Iya, apa, iya, kita iya. renungkan kesalahan kita, kesalahan dia, kesalahan kita cari kesalahan kita gitu, kita cari kebaikan dia gitu, seperti itu. Maka ketika itu yang terjadi dalam rumah tangga, tidak ada yang namanya saling lempar piring atau misalnya nggak ada. Paling Saling mungkin teriak-teriak saling aja. diem mungkin ada, tapi Iya. nggak akan lama. Dan ketika sudah merasa memang dia itu memang lebih banyak kebaikannya kepada Iya. kita lebih daripada keburukannya, dan kita sudah berkomitmen untuk menerima semua keburukan dia dan Iya, kekurangan dia, kebaikan. seperti itu gitu. Iya. Nah, Terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada lagi? ada lagi Eh, banyak gitu. Aduh, banyak ya. Ririn lagi. Oke. Apa amalan terbaik yang dilakukan seseorang untuk bersyukur kepada Yang tadi udah Allah atas nikmat yang telah berikan? Berpuasa Udah ya, itu. Berpuasa ya. Selanjutnya dari Sihmi ya. Jihni. Oke. Bagaimana caranya menghilangkan rasa tidak bersyukur? Nah, tadi ya, Tidak bersyukur. menghilangkan rasa tidak bersyukur, tidak pandai bersyukur gitu Iya. ya. Nah, tadi Bapak sudah bahas ya, kalau ketika kita ingin menjadi orang yang pandai bersyukur, ketika biasanya kalau anak ke materi ya, Iya. orang lain punya Android, Iya, misalkan punya iya, betul, iPhone, betul, betul. saya kok cuma ini kok Asus atau misalkan apa Nokia atau apa Oppo misalkan. Kita harus lihat ke bawah. Ada teman kita yang jauh lebih susah dari kita. Bahkan tidak punya Bahkan ya. tidak punya. Betul. Itu miris loh ya. Iya, Mereka tuh ada teman-teman kita yang tidak punya orang tua. Iya, Ada yang betul. bahkan dia tidak diurus sama orang tuanya. Kita masih seger, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masih ada orang tua yang menyuruh kita tidur. Iya. Mereka tuh nggak ada orang yang menyuruh mereka untuk tidur. Bahkan ada yang tidak punya rumah. Bahkan tidak ada Jadi rumah. di Bahkan mana ada tuh orang teman kita di antara kita mungkin ya, di antara siswa-siswa kita ada yang istilahnya makan hari ini, besok belum tahu, tentu ya, dia mau belum makan tentu. di mana gitu. Iya. Terus mencari sendiri misalkan gitu. Terus pakaiannya itu aja misalkan, karena memang dia nggak punya. Kita harus mensyukuri. Nah, Iya. intinya ketika kita mau menghilangkan rasa tidak bersyukur, kita harus lihat orang yang di bawah, Di bawah kita, kita. jangan lihat orang yang di atas kita. Kalau Iya. lihat HP ya jangan lihat iPhone lah, kita lihat yang di bawah kita, yang nggak Iya. punya HP, yang HP-nya ini apa, sama kayak bapak ini HP-nya handphone dari sekolah, hanya itu saja. Seperti itu ya. Zami ya. Oke. Iya. Satu lagi. Zimi. Ya, satu lagi Anissa nih. Anissa terakhir ya. Terakhir ya ini ya, terakhir ya. Nah. Bagaimana cara menerapkan kesabaran dalam menghadapi ujian? Nah, bagaimana cara menerapkan kesabaran dalam menghadapi ujian? Sebenarnya tidak bagaimana cara menerapkannya Bu ya. Jadi ketika kita datang ujian, kita harus berpikir bahwasannya semua itu
telah Allah takdirkan. Nah, jadi kita harus ikhlas dalam menghadapi ujian itu. Maka kita akan diberi kesabaran. Jadi kita hadapi dengan pemikiran yang jernih. Kita kembalikan kepada Allah. Ya. Semua Allah telah takdirkan. Ketika kita mendapatkan musibah apapun itu, kita misalkan kehilangan seseorang, kita dapat bencana alam atau apapun, kita berpikir bahwasannya ini adalah takdir dari Allah. Kita terima gitu. Ya Allah, saya menerima semua takdir yang Allah kasih ke saya. Semoga saya dijadikan orang yang sabar. Terima dan berdoa. Iya. Supaya Allah menjadikan kita orang yang sabar. Gitu. Karena Sabar. tadi juga ya, kita nggak bisa apa-apa kecuali ya kita berdoa, ya udah kita berdoa Berdoa Allah, ya saja. Allah jadikan kita menjadi orang yang sabar. Nggak bisa pakai bahasa Arab, kita ya udah pakai bahasa Indonesia Oh, aja. berdoa bisa ya, Ustaz, bisa. ya. Ya Allah, tapi dia harus diawali dengan sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita baru berdoa, ya Allah, dalam hati juga masalah, misalkan ya Allah, saya berikan kesabaran kepada saya, berikan kekuatan kepada saya untuk menghadapi semua ujian ini. Karena nggak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Semua punya masalah, Bu ya. Iya. Dan semuanya pernah menghadapi masalah yang begitu besar sampai mungkin saya juga pernah, saya pernah menghadapi sesuatu yang memang sampai saya diam gitu. Artinya berpikir, wow, begitu yang kayak yang berat gitu. Kita tuh menanggungnya berat. Tapi ketika kita berdoa, kemudian kita minta sama Allah, kalau kasih jalannya, dimudahkan sedikit demi sedikit berkurang. Yang menurut kita besar, menurut Allah mah kecil ternyata gitu. Betul. Yang kita pikir terus ternyata yang kita pikirkan itu tidak seperti apa yang dibayangkan, apa yang terjadi gitu, apa yang terjadi tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi jangan berpikir terlalu, wah ini bakal gimana. Lakukan saja yang terbaik menurut Allah dan menurut kita gitu. Jadi kita lakukan, insya Allah semua masalah juga terselesaikan. Yang jadi ini, kita tidak boleh lari dari masalah, hadapi, gitu. Hayati dan nikmati, gitu. Pasti akan ada jalan keluar. Iya. Innamal usri yusra, ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti. Allah katanya selalu disertai itu. Kata di Al-Quran itu pasti setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Ada masalah pasti ada jalannya. Ada jalannya, Iya. ada solusinya. Yang penting kita pasrah, berdoa. Tidak ada masalah tanpa solusi. Betul. Tidak ada Ya, masalah tanpa anak-anakku, Pak Ustadz, terima kasih atas kehadiran. Sama-sama. Pertanyaan? Door prize? Door prize, 3 aja. 3 aja. Mewakili dari hari pertama. Ini siapa yang ini pengennya langsung ini dia langsung jawab. Ya kalau bisa langsung jawab ya. Langsung jawab lewat ini video ya. Ini ada 3 pertanyaan door prize khusus dari donatur kita ini. Semoga yang mendonaturkan untuk hadiahnya diberikan ke rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus berdoa tuh rezeki itu jadi tidak hanya ya Allah pengen rezeki, tidak seperti itu, harus ada kepanjangannya. Jadi kalau kita tuh berdoa gini, ya Allah berikanlah saya rezeki yang halal, yang baik, yang mudah untuk mendapatkannya, yang berkah gitu. Halal, baik, banyak, benar halal, betul itu. Halal, baik, banyak, mudah dan berkah dan mudah untuk mendapatkannya. Walaupun kita banyak tapi susah mendapatkannya kan enggak ini ya, jadi harus spesifik ya jadi doanya. Nah, oke, pertanyaan pertama kemarin itu kita temanya yang pertama adalah berpuasa. Nah, pertanyaannya, siapa di sini yang mengetahui? Silakan. Sebutkan 3 batal yang membatalkan puasa, 3 hal yang membatalkan puasa, 3 aja. Alda, sok silahkan langsung. Siapa tuh? Alda ya? Aldea. Coba Aldea. Makan, minum. Terus ya makan minum itu 1. Sama tidak menahan hawa nafsu seperti marah. Tidak menahan nafsu mungkin. Ini yang membatalkan puasa secara fisik, bukan secara ini ya. Kalau marah itu membatalkan puasa ke pahala puasanya. Ini yang membatalkan puasanya secara fisik apa aja? Makan, minum, terus baru 1 makan minum tuh sama 3 ya. Ayo ada yang lain belum ini. Yang membatalkan puasa langsung ya. Siapa yang lain lagi ada? Saya Pak. Siapa? Silakan. Anissa. Mana Anissa? Mana Anissa? Anissa coba bilang Anissa. Oke, silakan. Ya, silakan Anissa. Berpacaran, berkata kasar.
Ya, itu membatalkan pahala puasa ya. Membatalkan pahala puasa. Coba ini membatalkan puasa itu apa aja yang membatalkan puasa? Siapa? Ayo, masih belum ada yang siapa? Ayo. Mana Ririn? Mana Ririn? Ririn di atas. Coba raise hand, coba raise hand. Nah, itu. 1. Makan dan minum. 2. Muntah dengan sengaja. Iya. 3. Berhubungan seksual siang hari. Betul. Ririn. Ya, Ririn. Dapat nih yang pertama ya. Ririn kelas berapa nih? 7A ya? 7A ya. Boleh dicatat pada nih. Nanti kita ini kan. Minta dicatat ya. Minta dicatat. Ririn 7A. Ririn 7A. Nanti ke Bu Siti ya untuk hadiahnya nanti Yang akan pertama. dititipkan sama guru agamanya. Guru agamanya. Kemudian untuk yang kedua ya. Berarti hari kedua ya. Hari kedua berarti tentang sholat. Sholat. Nah, kemarin sama Pak Dani kita tentang sholat ya. Nah, tentang sholat. Baik, pertanyaan tentang sholat. Nah, siap untuk sholat ini ya. Bagaimana bagaimana hukumnya bagi seseorang yang ketiduran, tidak merasakan sholat gitu, harus seperti apa dan bagaimana hukumnya? Harus Bukan ya, tidak disengaja. Harus dikodok. Siapa dulu? Angkat tangan dulu. saya Siapa? Silma. Coba Silma Gunia Ramdhani 7F. harus mengkodok sholat yang ketinggalan. Nah, hukumnya gimana? Hukum meninggalkan sholatnya berdosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena itu tidak sadar. Tidak sengaja. disengaja Ya. Oke, betul. Berarti ini Silma kelas 7F. Ini kelas 8-nya mana? Iya, ini kelas 8-nya kemana ini? Tidak ada kelas 7 semua ya? Nah, untuk yang terakhir kan karena barusan ya, berarti bisa segar. Boleh pertanyaan dari Bu Ahen? Kalau dari awal mungkin kalian menyimak ini, Ibu cuma minta sebutkan saja 3 jenis sabar. Ya, betul 3 jenis sabar. Salsa mau, Pak. Coba. Salsa, silakan. Salsa 7C. Silakan buka itunya, videonya. Buka videonya Salsa. Ih, lagi nggak pakai kerudung, Pak. Oh, Ya, boleh pakai PPH aja. Ya, Sob. 1. 1. Sabar taat. 2. Sabar ketika menghadapi musibah. 3. Sabar iman. Sabar iman. Kurang tepat. Kurang tepat. Kurang tepat. Ada lagi yang lain yang lebih tepat. Ada. Indira yang Harisnya yang di atas. Indira. 1. Sabar dalam ketaatan. 2. Sabar dalam menghadapi maksiat. 3. Sabar menghadapi musibah. Iya, Oke, betul. Jadi sabar taat, sabar menghadapi maksiat ya, dan sabar dalam ketika menghadapi musibah. Musibah. Ya. Indira kelas ini 8A ya? 8A. Ini ada perwakilan lah dari kelas 8-nya dilengkap ya. Dari kelas 7 ada dan kelas 8 ada. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah. Berarti rangkaian podcast kita telah selesai di 3 hari ini ya. Di 3 hari ini Senin, Selasa, Rabu ya. Terima kasih kepada Anda semua, anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 1 Malaka yang sudah menyimak dari hari pertama dan sampai hari ketiga ini. Mungkin ada hal terakhir Ustaz untuk menutup rangkaian kegiatan podcast kita ini. Oke, closing statement-nya mungkin seperti ini. Jadi kepada anak-anakku sekalian harus diingat bahwasannya ketika kita kehilangan harta, kita kehilangan banyak. Ketika kita kehilangan teman, kita kehilangan jauh lebih banyak lagi. Tapi ketika kita kehilangan semangat, kita akan kehilangan segalanya. Jadi untuk itu tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian dan usahakan terus belajar dan berusaha menjadi lebih baik. Demikian kata penutup dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Dan tetap semangat ya buat kalian semua. Ibu sebagai moderator di sini mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau apapun itu.
Dan ucapan terima kasih Ibu buat kalian semua, tetap semangat. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai ketemu lagi ya warahmatullahi di wabarakatuh. podcast berikutnya.